Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Elsa Gracia Indri. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus jurnal terkait dari modul 4, yaitu proteksi dan pertukaran informasi kesehatan stakeholder dalam sistem informasi kesehatan. Nah, di sini jurnal saya berjudul Kewajiban BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan telekonsultasi klinis yang dilakukan antara dokter dan pasien BPJS. Nah, teman-teman, di sini ada latar belakang. Latar belakang yang dijelaskan dalam jurnal ini mencakup pentingnya telemedis sebagai solusi dalam memberikan akses layanan kesehatan selama pandemi COVID-19. Telemedis ini diharapkan dapat mencegah penyebaran virus dengan memungkinkan konsultasi medis jarak jauh. Namun, terdapat tantangan terkait pelindungan biaya bagi peserta BPJS Kesehatan saat melakukan telekonsultasi klinis. Ia menunjukkan bahwa meskipun telemedis menawarkan kemudahan, masih ada kekurangan dalam menjamin perlindungan biaya. Nah, selain itu juga, jurnal ini juga menyoroti hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang sama. Terdapat sumber daya di bidang kesehatan, serta perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai layanan medis berbasis online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan tanggung jawab dokter dalam memberikan layanan telemedis, mengingat belum adanya ketentuan nasional yang spesifik mengatur praktik tersebut. Nah, di sini ada subjek 1 atau subjek pertama. Yang dibahas dalam jurnal ini adalah tanggung jawab hukum dokter dalam memberikan pelayanan medis online. Tanggung jawab ini mencakup aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi, serta tanggung jawab profesi yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan kode etik kedokteran. Penelitian ini juga membahas tentang regulasi yang ada, khususnya terkait dengan BPJS Kesehatan dan pelayanan telekonsultasi klinis, serta perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Subjek kedua juga membahas tentang norma hukum pelayanan BPJS Kesehatan dalam pelayanan telekonsultasi klinis. Jurnal ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks pelayanan telemedis selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun BPJS Kesehatan memiliki peran strategis, masih terdapat kekurangan dalam regulasi yang mengatur telekonsultasi klinis, sehingga diperlukan pembentukan peraturan yang lebih jelas untuk melindungi hak dan kewajiban peserta BPJS. Nah, di sini ada analisis data. Analisis data dalam jurnal ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang relevan dan norma hukum yang mengatur pelayanan telekonsultasi klinis oleh BPJS Kesehatan. Penelitian ini mencakup analisis terdapat. Yang pertama, regulasi yang ada. Jurnal ini menganalisis berbagai peraturan seperti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK 01.07/Menkes 482/2021 itu tentang pedoman pelayanan kesehatan melalui telemedis. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi implementasinya, tapi masih kurang jelas, terutama terkait biaya yang harus ditanggung jawab oleh peserta BPJS saat melakukan telekonsultasi klinis. Yang kedua, ada tanggung jawab hukum. Analisis ini mencakup tanggung jawab hukum dokter dalam memberikan layanan telemedis, termasuk aspek pelindungan data pasien dan kerahasiaan informasi pasien. Hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun layanan dilakukan secara online, hak-hak pasien tetap terlindungi. Yang ketiga, kekurangan dan perlindungan hukum. Jurnal ini mengidentifikasi bahwa tidak ada perlindungan hukum yang memadai bagi pasien BPJS Kesehatan dalam konteks telekonsultasi klinis, terutama terkait biaya yang kualitas layanan. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi pasien dan memastikan layanan yang berkualitas. Secara keseluruhan, analisis dapat dalam penelitian ini itu menekankan pentingnya peraturan yang lebih baik dan
perlindungan hukum yang lebih kuat untuk mendukung implementasi telemedis di Indonesia. Di sini ada subjek 3. Subjek 3 ada 3 hak. Yang pertama ada hak pasien. Penelitian ini menekankan bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman berkualitas termasuk dalam konteks telekonsultasi. Jika hal ini tidak terpenuhi, pasien berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap BPJS Kesehatan. Yang kedua ada mekanisme penyelesaian sengketa. Jurnal ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh pasien jika mereka merasa dirugikan. Yang ketiga ada regulasi yang diperlukan. Itu penelitian merekomendasi agar penelitian membuat aturan yang lebih jelas mengenai sistem telekonsultasi klinis untuk memastikan bahwa layanan ini dapat berjalan sesuai fungsinya, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Nah, di sini ada yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini dapat diringkas. Yang pertama, kurang regulasi. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur telekonsultasi klinis, implementasinya masih kurang jelas, terutama terkait biaya yang harus ditanggung oleh peserta BPJS Kesehatan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam akses pelayanan bagi pasien. Yang kedua, perlindungan hukum pasien. Perlindungan hukum bagi pasien dapat pelayanan telekonsultasi klinis masih sangat diperlukan. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman, berkualitas, serta mekanisme untuk menuntut hak-hak mereka jika mereka merasa dirugikan. Yang ketiga, ada rekomendasi untuk perbaikan. Diperlukan pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas mengenai telekonsultasi klinis untuk memastikan layanan ini dapat berfungsi dengan baik, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19 ini. Hal ini juga penting untuk memenuhi hak dan kewajiban peserta BPJS dalam kesehatan. Nah, secara keseluruhan, kesimpulan ini menekankan pentingnya perhatian terhadap regulasi dan perlindungan hukum dalam penyelesaian telekonsultasi klinis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih teman-teman, itulah yang bisa saya jelaskan tentang contoh kasus jurnal mengenai modul 4. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.